Selamat pagi anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tidak terasa saat ini kalian sudah menginjak kelas 12, di mana ketika kalian sudah berada di kelas 12 itu adalah tandanya kalian kesempatan kalian untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kalian ketika kalian berada di kelas 10 ataupun kelas 11. Jadi bagi kalian yang mempunyai cita-cita melanjutkan di perguruan tinggi negeri, silakan belajarnya benar-benar dioptimalkan, dimaksimalkan. Tinggalkan hal-hal yang saya kira tidak mendukung akan kesuksesan kalian. Jadi yang suka keluyuran ataupun lain sebagainya yang intinya tidak mendukung kesuksesan kalian, silakan ditinggalkan dan fokus untuk belajar dan juga belajar. Untuk materi kalian kelas 12 sejarah peminatan di bab 1 semester 1 ini adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Namun sebelum kita ke materi, kita harus paham apa yang menjadi syarat sebuah negara untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Itu syarat yang pertama adalah memiliki wilayah, yang kedua memiliki rakyat yang mendukung akan kemerdekaan, yang ketiga berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu materi yang kalian dapatkan di mata pelajaran PKN. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan kemerdekaan dari suatu negara dilakukan dengan dua cara, yaitu pengakuan secara de facto dan juga de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memiliki unsur-unsur negara seperti yang pertama adalah pemimpin, jadi memiliki pemimpin, presiden, wakil presiden, memiliki rakyat yang mendukung akan pemerintahan dan juga memiliki wilayah yang sah dan juga wilayah yang bukan wilayah sengketa. Kemudian pengakuan secara de facto dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara tetap dan pengakuan secara tidak tetap. Pengakuan de jure yaitu pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Untuk kemerdekaan Indonesia yaitu pengakuan secara de facto akan kemerdekaan Indonesia itu diakui karena memiliki wilayah yang sah, yaitu wilayah dari Sabang sampai Merauke, kemudian memiliki rakyat yang mendukung akan kemerdekaan, dan juga memiliki presiden sebagai kepala negara, yaitu kita memiliki Presiden Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sementara pengakuan de jure akan kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional karena memiliki bentuk negara dan mempunyai pemerintahan yang bisa menjalankan roda pemerintahannya. Kemudian pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Yang pertama, pengakuan dari Mesir. Mesir secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Tokoh yang mendukung akan kemerdekaan Indonesia adalah Syekh Hasan Al-Banna. Itu adalah pemimpin dari organisasi Islam Ikhwan Muslimin. Kemudian apa yang dilakukan Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah memberi tempat bagi para mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah atau belajar di Mesir untuk terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian selain memberikan tempat bagi para mahasiswa, ternyata juga masyarakat Mesir secara terus-menerus melakukan demonstrasi menentang Belanda yang hingga membuat posisi Belanda semakin terdesak. Yang menarik di sini adalah Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui akan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Mesir itu sangat getol sekali dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, karena yang pertama adalah faktor keyakinan sendiri, karena kita tahu sendiri Mesir adalah negara Islam, sedangkan Indonesia adalah mayoritas penduduknya adalah Muslim atau Islam, sehingga Mesir secara terang-terangan terus-menerus mendukung akan kemerdekaan Indonesia dan menentang apa yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan dari India. Hubungan erat antara Indonesia dengan India tidak terlepas dari kesamaan nasib, yaitu sebagai negara terjajah.
Jadi India merupakan jajahan dari Inggris, sedangkan Indonesia adalah jajahan dari Belanda. Kemudian hubungan erat kedua negara ini terjadi ketika ada suatu peristiwa yang cukup memprihatinkan yang terjadi di India. Itu adalah peristiwa kelaparan yang sangat parah, sehingga membuka hati bagi Indonesia untuk memberikan bantuan, yaitu berupa 500 ton beras, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1946. Jadi yang menarik di sini adalah di awal kemerdekaan, posisi kita, kondisi kita bangsa Indonesia belum begitu stabil, baik itu politik maupun ekonomi, di mana kondisi politik kita masih dalam bayang-bayang Belanda, karena pasca proklamasi ternyata Belanda belum mengakui akan kemerdekaan Indonesia. Sementara dalam kondisi ekonomi sendiri, karena kita masih dalam tekanan Belanda, berarti ekonomi kita masih belum begitu stabil. Tapi itu bukan jadi suatu halangan akan kebaikan bangsa kita, yaitu dengan memberikan bantuan berupa 500 ton beras. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa sekali bagi kedua negara. Kemudian pada saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948, Soekarno memerintahkan Maramis, Sudarsono, dan L.N. Palar untuk mendirikan pemerintahan darurat di New Delhi, India. Karena apa? Karena pada pasca agresi militer Belanda II, ibu kota negara kita pada waktu adalah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dan juga Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Kemudian India melalui Perdana Menteri Jawaharlal Nehru memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Asia yang diikuti oleh 21 negara pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949. Jadi hubungan erat antara India dan Indonesia itu sebenarnya sudah terjalin jauh sebelum peristiwa ini. Karena apa? Kesamaan budaya, kesamaan yang dulunya sebelum kita Islam adalah Hindu-Buddha, itu juga awalnya dari India. Jadi memang sejarah antara India dan Indonesia adalah hubungan yang begitu mesra dan begitu erat sekali. Dan juga yang menarik di sini adalah Indonesia dan India adalah negara pelopor dari berdirinya Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pengakuan Australia. Jadi yang menarik di sini adalah negara tetangga kita Australia, di mana Australia itu adalah negara yang mendukung akan kemerdekaan Indonesia, tapi juga negara yang boleh dikatakan rese akan kemerdekaan kita. Ya, yang kita tahu sendiri bahwa lepasnya Timur Timur yang sekarang menjadi negara Timur Leste itu adalah karena ulah dari Australia itu sendiri. Tapi itu bukan menjadi sejarah yang kelam, bahwa dulunya Indonesia dan Australia adalah teman dekat, yang dimana pada waktu itu awal kemerdekaan kita, Perdana Menteri Australia Joseph Benedict Chevley itu adalah bersikap tegas dan keras menentang akan sikap Belanda terhadap Indonesia. Jadi pada pasca agresi militer Belanda I, Australia mengecam tindakan Belanda tersebut, di mana Belanda telah melanggar isi dari Bendungan Linggarjati. Kemudian pasca peristiwa tersebut, Australia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan Belanda terhadap Indonesia. Hasil dari apa yang diperjuangkan oleh Australia membuahkan hasil dengan dibentuknya Konferensi Tiga Negara atau KTN, di mana Indonesia diwakili oleh Australia itu sendiri. Belanda ternyata mengingkari apa yang diberitakan oleh PBB, yaitu ketika meletusnya peristiwa agresi militer Belanda II pada bulan Desember 1948. Di mana Australia mengecam keras tindakan Belanda ini dan kemudian melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Sikap Australia dalam KTN telah berjasa dalam tersenggahnya KMB pada tahun 1949, di mana hasil dari KMB salah satunya adalah mengakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Demikian materi kita untuk minggu ini. Silakan untuk minggu depan dipelajari materi kita, peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua adalah KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.